Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami kelas komputer. Oke, di sini kita langsung saja ya. Bagaimana kita memahami fungsi daripada rumus pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, di sini kita hanya menggunakan 5 rumus ya, 5 rumus yang sering kita gunakan pada saat pengaplikasian aplikasi Microsoft Excel. Oke, di sini saya sudah membuat contoh supaya tidak terlalu lama videonya. Jadi ini hanya contoh, hanya sampel. Di sini saya menggunakan 5 jumlah anak yang mana masing-masing memiliki 5 kelompok nilai. Nah, nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti masing-masing nilai ini kita masukkan ke dalam tiap-tiap rumus yang ingin kita praktekkan. Nah, oke, kita harusnya memahami dulu apa nama atau fungsi daripada rumus itu sendiri. Nah, untuk sum ini adalah jumlah atau penjumlahan. Jadi di sini kita akan menjumlahkan tiap-tiap nilai yang diperoleh dari anak si A atau anak si Aco gitu. Nilai satunya misalkan 70, kita jumlahkan dengan nilai 2 80, kemudian kita jumlahkan dengan nilai 3 75, nilai 4 85, dan nilai 5 80. Di sini kita akan menjumlahkan atau menggunakan rumus sum. Nah, untuk memulai rumus sum ini, untuk memulai setiap apapun rumusnya, kita tinggal mengetikkan simbol sama dengan. Kemudian kita ketikkan, apabila kita ingin menjumlahkan, kita ketikkan sum. Oke, ketika ini muncul, kita klik sum. Nah, jadi di sini ada keterangan yang muncul ya. Jadi penggunaan daripada rumus yang dimaksudkan di sini. Jadi dari nilai 1 ke nilai 2 itu ada batas, itu ada batas. Nah, yang kebetulan di sini menggunakan batas nilai titik koma. Nah, jadi contohnya ya, kita langsung saja ke contohnya. Ketika kita ketik sama dengan, kemudian masukkan rumusnya, kemudian buka kurung, kemudian kita klik nilai yang ingin kita masukkan. Yang ingin kita masukkan adalah nilai pertama 70. Kemudian kita beri batas itu dengan menggunakan titik koma. Nah, titik koma, kemudian nilai kedua. Nilai kedua kita gunakan lagi titik koma untuk memasukkan nilai ketiga. Kemudian gunakan lagi titik koma untuk memasukkan nilai keempat, dan seterusnya. Nah, karena di nilai 5 ini tidak kelihatan, jadi kita ketik manual aja. Kita lihat di atas ini kolom G6 ya, G6. Nah, kita ketik manual aja, G6. Oke, kemudian tutup kurung, baru enter. Nah, jadi hasil daripada tiap-tiap nilai yang diperoleh si Aco yaitu 390. Ini adalah hasil jumlah dari tiap-tiap nilai yang diperoleh si Aco dari 70 sampai dengan 80. Nah, untuk selanjutnya itu sangat mudah, kita tinggal mengcopy rumus. Mengcopy rumus artinya dari rumus yang digunakan Aco ini ke untuk menentukan nilai Pak ini nggak perlu kita manual sama seperti si Aco tadi gitu. Kita nggak perlu manual, tinggal kita copy dengan cara klik kolom yang sudah kita masukkan rumus, kemudian kita drag sampai ke RIS1D, karena kita ingin mengetahui semua jumlah, semua nilai yang dihasilkan oleh 5 anak tersebut. Lalu kita lepas. Nah, ini adalah hasil penjumlahan. Nah, RIS1D 85 ditambah dengan nilai kedua 75 ditambah dengan nilai ketiga 80 ditambah nilai 4 90 tambah nilai 5 70, hasilnya 400. Nah,
Kemudian untuk rumus kedua yaitu average. Average itu apa? Average ini adalah nilai rata-rata gitu kan. Nah, di sini kita akan mencoba mengetahui nilai rata-rata dari tiap-tiap nilai yang diperoleh Aco dari nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, oke, untuk memasukkan rumusnya sama dengan seperti di awal tadi, sama dengan menggunakan sum tadi. Hanya saja di sini kita menggunakan average. Contohnya kita masukkan sama dengan, kemudian kita ketikkan average. Average. Nah, ini yang kedua ya, kita klik aja yang kedua. Nah, ini secara otomatis buka kurungnya sudah, jadi nggak perlu buka kurung lagi. Kemudian kita klik satu-satu lagi ya. Atau cara kedua bisa di drag atau di blok secara keseluruhan dari nilai 1 sampai dengan nilai 5. Oke, kita drag aja. Nah, ini. Kemudian kita lepas, kemudian kita enter langsung aja. Nah, jadi nilai rata-rata yang diperoleh Aco ini nilainya 78. Nah, selanjutnya nilai PAI pun sama. Nilai PAI kita sama dengan, jadi kita ulang aja ya supaya terbiasa melihat, nanti insya Allah pasti bisa. Average. Nah, kemudian kita blok aja, bisa satu-satu juga bisa, dengan catatan setiap satu kali klik itu dikasih batas titik koma. Nah, kasih batas titik koma, kasih batas titik koma, kasih batas titik koma, kasih batas titik koma, dan enter. Nah, nilai rata-rata yang diperoleh PAI itu ada 74. Nah, dan seterusnya kita ulang lagi biar lebih lancar kan. Nah, jadi belajar itu memang harus proses ya, nggak bisa spontan gitu. Walaupun nanti bisa cepat, kalau buat saya itu harusnya kita harus melalui proses gitu. Kita harus nikmati proses biar lebih paham, bisa paham dan mampu gitu. Nah, kemudian sama kita drag value, berarti ada kesalahan. Oh ya, kelebihan. Jadi kalau misalkan ini value berarti ada kesalahan. Nah, kita klik aja. Nah, ternyata bloknya ini ya, kepanjangan bloknya. Kita ulang, kita klikkan aja sama dengan, kemudian kita average, kemudian 1.2 tambah nilai ketiga titik 2 tambah nilai keempat titik koma, maksudnya salah, maaf, tambah titik koma, kemudian enter. Oh, ini apa ya, customnya ini ada yang salah. Nah, ini jadi nilai rata-rata yang diperoleh dari Aco, PAI, Marwa, Ian, Rizwandi itu 78, 74, 77, 79, 80. Nah, dari sini mungkin kita semua sudah paham ya, sangat gampang sebenarnya. Cukup kita tahu apa itu sum, apa itu average, kemudian kita ke rumus min. Min ini adalah nilai minimal yang diperoleh dari anak tersebut, misalkan si Aco. Dari tiap-tiap nilai ini, dari nilai 1 sampai nilai 5 ini, mana nilai yang paling terkecil. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nilai terkecil itu 70. Nah, seharusnya dan memang harus di sini harus 70. Contohnya gini, kita masukkan sama dengan kemudian min. Karena kita ingin mengetahui nilai minimal atau nilai terkecil yang diperoleh Aco, kita ketik min, kemudian buka kurung secara otomatis, kemudian kita drag aja atau satu-satu boleh, kemudian kita enter. Nah, jadi nilai minimal yang diperoleh Aco itu 70.
di nilai pertama. Nah, sama untuk selanjutnya bisa kita blok aja, tarik dari 70 ke anak kelima Rizwandi. Nah, hasilnya sama. Nah, kalau Ian nilai terendahnya itu 75. Nah, kita langsung ke nilai maksimal. Nilai maksimal ini berarti nilai kebalikan daripada minimal, artinya nilai tertinggi. Di sini kita lihat dari nilai 1 sampai nilai 5, nilai tertingginya berapa? Nilai tertingginya 85, dan harusnya di sini harus nilainya 85. Oke, kita langsung saja sama dengan maksimal. Oke, kita klik, kemudian kita drag atau blok, kemudian kita enter. Nah, ternyata benar di sini nilainya 85, dan seterusnya kita drag aja ke bawah untuk mengcopy rumus gitu. Caranya arahkan kursor ke bagian sudut bawah kolom, lalu kita tahan kiri, baru kita tarik ke bawah, kemudian lepas kiri. Nah, ini nilai maksimal di sini ada pada Rizwandi 90. Kemudian con, sum, average, minimal, maksimal, semuanya nggak terlalu sulit. Kemudian kita lanjut ke con. Con ini adalah menghitung jumlah kolom yang terdapat pada tabel yang kita buat. Misalkan kita ingin mengetahui jumlah kolom dari nilai 1 sampai ke nilai 5 atau seterusnya, tapi di sini kita hanya menghitung nilai dari kolom nilai 1 sampai nilai 5. Nah, kita hitung ya, 1 2 3 4 5. Nah, ada 5 kolom, dan di sini wajib 5 kolom. Misalkan kita masukkan rumusnya. Nah, sama dengan, ingat untuk memulai masuk rumus itu jangan lupa untuk sama dengan baru kita ketikkan rumusnya apa. Rumusnya count, kemudian kita klik, kemudian kita drag. Nah, 5. Oke, baru kita enter. Nah, ternyata benar 5 kolom, dan kita drag ke bawah. Nah, hasilnya 5 sama. Nah, untuk selanjutnya ini secara horizontal, perhitungan secara horizontal. Kemudian kita ingin mengetahui perhitungan secara vertikal. Nah, nilai 1 jumlah ke bawah ini berapa? Dari 7, nilai 1 jumlah ke bawah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 75 tambah 85. Kita ingin mengetahui jumlahnya. Nah, dengan cara sama seperti yang perhitungan horizontal tadi, sama dengan, kemudian kita masukkan sum karena kita ingin menjumlahkan. Nah, kita klik sum, baru kita tarik tag. Nah, hasilnya 385, dan seterusnya. Kita cukup menarik aja. Nah, hasilnya. Kemudian untuk nilai rata-rata dari Aco sampai Rizwandi, kita ketik, ingat untuk nilai rata-rata rumusnya average. Kemudian kita tarik dari Aco sampai Rizwandi, kemudian kita enter. Hasilnya 77. Kemudian kita drag sampai ke nilai 5. Nah, kemudian nilai terkecil, ingat untuk nilai terkecil sama dengan minimal. Oke, min. Kemudian kita tarik dari Aco sampai ke Rizwandi, lalu enter. Lalu kita drag sampai ke kolom 5. Nah, kemudian selanjutnya nilai terbesar. Nilai terbesar sama seperti perhitungan horizontal tadi, sama dengan kemudian maksimal. Oke, kita klik, lalu kita tarik dari Aco sampai Rizwandi, kemudian kita enter, lalu kita drag. Oke, selesai. Kemudian jumlah kolom atau con, sama seperti tadi menggunakan rumus con, sama dengan
kon. Oke, baru kita tarik berapa kolom? 5 kolom. Jadi dari Aco sampai Rizwandi itu terdapat 5 kolom. Kemudian kita tarik, ternyata sama. Nah, untuk penggunaan rumus pada Excel dengan rumus sum atau penjumlahan, average untuk rata-rata, min untuk nilai minimal atau terkecil, kemudian max atau maksimal, atau nilai terbesar atau nilai tertinggi, kemudian kon adalah jumlah daripada kolom yang ingin kita hitung. Ini sangat mudah, tergantung kita memahami simbol-simbol daripada rumus itu sendiri. Nah, untuk tutorial kali ini, untuk cara penggunaan atau mengetahui fungsi daripada kelima rumus ini, saat ini saya rasa teman-teman bisa mengerti, bisa memahami. Insya Allah kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada cara tersendiri, bisa disampaikan di bawah kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk di like atau di subscribe, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang masih mengalami kesusahan untuk memahami rumus pada Microsoft Excel. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.